Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Studi Islam Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian studi Islam Indonesia, ya, khususnya pengertian tentang studi Islam. Apa itu studi Islam? Nah, pertemuan pertama ini akan menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan studi Islam atau studi Islam Indonesia. Nah, kita awali dengan pengertian studi Islam secara etimologi atau secara bahasa, ya. Nah, studi Islam dalam makna etimologinya atau bahasanya ini adalah terjemahan dari istilah bahasa Arab, yaitu dirosah Islamiyah, ya. Yang dalam bahasa Eropa, ya, dalam studi Islam di Eropa disebut dengan Islamic Studies. Jadi ada tiga istilah, ya, yang memang mewakili tiga bahasa, yaitu studi Islam, kemudian dirosah Islamiyah, dan juga Islamic Studies. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya studi Islam atau kajian Islam ini secara harfiah atau secara bahasa, secara etimologi dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang terkait dengan agama keislaman, ya. Studi, ya, atau study ini mempunyai arti kajian. Nah, sementara Islam ini adalah agama Islam sendiri. Jadi secara bahasa dapat diartikan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, atau bisa dinyatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Nah, studi Islam atau kajian Islam ini secara bahasa dapat diartikan, ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya studi Islam, ya, atau kajian Islam secara bahasa ini dapat kita simpulkan sebagai kajian tentang hal-hal mengenai agama Islam. Pengertian secara istilah atau terminologi, ya. Pengertian studi Islam secara terminologi. Yang pertama, bahwasanya para ahli tentang studi Islam atau kajian Islam ini merumuskan dan juga mendefinisikan studi Islam ini sebagai kajian secara sistematis dan terpadu, ya. Sistematis artinya runtun, ya, dan kemudian terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, studi Islam ini merupakan usaha sadar, ya, atau disengaja nih, dan sistematis runtun untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Nah, yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, studi Islam ini merupakan usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam melalui berbagai bentuk empirisnya atau prakteknya, sejarahnya, historisnya, serta ajaran-ajaran idealnya atau pokoknya, normatifnya. Dari tiga
pengertian terkait dengan studi Islam secara terminologi ini, paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan apa itu studi Islam, ya. Studi terkait dengan agama Islam, pengkajian secara mendalam terkait dengan agama Islam. Nah, selanjutnya pengertian studi Islam Indonesia, ya. Studi Islam Indonesia, apa yang disebut dengan studi Islam Indonesia? Sebab dengan adanya tambahan kata Indonesia, ini menunjukkan bahwasanya pengkajian Islam yang dilaksanakan ini menyangkut wilayah tertentu, ya, menyangkut kawasan tertentu. Artinya ini adalah studi Islam kawasan, ya, studi Islam wilayah tertentu. Ya, dalam hal ini adalah Indonesia. Lalu apa sebenarnya makna dari studi Islam Indonesia itu? Ya, studi Islam Indonesia ini merupakan kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memaknai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkait dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia atau di Nusantara. Ya, ini pengertian studi Islam Indonesia, ya, menyangkut kawasan tertentu. Studi Islam tetapi dibatasi dengan kawasan tertentu, ya, yaitu apa? Wilayah negara Indonesia. Lalu sebenarnya apa tujuan dari studi Islam ini, ya? Khususnya nanti studi Islam di kawasan Indonesia, ya. Paling tidak ada dua tujuan, ya, untuk studi Islam ini, dilaksanakannya studi Islam ini. Yang pertama, bahwasanya tujuan dari studi Islam ini adalah memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan isi ajaran-ajaran tersebut serta secara benar serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Ya, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Ya, ada dua tujuannya, yaitu memahami, mendalami ajaran-ajaran Islam sehingga nanti bisa melaksanakan ajaran-ajaran tersebut, ya. Yang kemudian yang kedua adalah menjadikan ajaran Islam ini sebagai wacana ilmiah, kajian ilmiah, ya, itu. Nah, dalam kajian ilmiah, ya, studi Islam tujuannya ini untuk kajian-kajian ilmiah, maka dalam hal ini seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku bagi umat Islam dijadikan dasar ilmu pengetahuan, ya, secara praktis. Dengan kerangka ini, dimensi Islam tidak hanya sekedar dogmatis atau teologis, ya, atau normatis saja, tetapi mempunyai nilai-nilai praktis atau historisnya. Di dalam studi Islam, ya, di dalam studi Islam ini, agama Islam ini sebagai sasaran studi, ya, penelitian atau pengkajiannya, ya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya objek yang menjadi sasaran dalam penelitian atau studi Islam adalah agama Islam itu sendiri. Nah, Islam sebagai agama adalah merupakan objek atau sasaran penelitian atau kajian dalam studi Islam. Nah, singkat katanya, studi Islam adalah studi atau pengkajian atau penelitian terhadap agama Islam.
Nah, yang kedua tentu saja Islam yang dimaksudkan sebagai objek studi Islam di sini adalah Islam dalam arti yang luas. yakni agama Islam atau dinul Islam bukan dalam arti sempit, rukun Islam saja ya atau arkanul Islam. Tetapi nanti di dalam kajian studi Islam ini ya, mengkaji Islam ini menyangkut dari sudut normatif maupun juga historis ya, atau Islam normatif maupun Islam historis. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam normatif dan Islam historis? Nah, Islam normatif ya dan juga historis ya, yang pertama, makna dari Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam normatif ini adalah Islam yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW, yaitu hadis. Ya, artinya di dalam penelitian nanti ya, karena Islam sebagai objek pengkajiannya, maka mau tidak mau peneliti ini harus meneliti sumber aslinya, normatifnya, yaitu apa? Al-Quran maupun hadis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Islam historis ini ya, atau sudut pandang historis ini adalah Islam yang sesungguhnya ada di kalangan masyarakat dan dipraktekkan kaum muslimin. Islam yang dipraktekkan oleh kaum muslimin itu sendiri. Islam historis muncul karena apa? Pemahaman dari setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Inilah yang sering disebut sebagai pemikiran Islam. Ya, jadi Islam yang berlaku ya di masyarakat. Nah, sebab apa? Di dalam konteks agama Islam sebagai sasaran studi penelitian dapat kategorisasi agama Islam, yaitu apa? Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk sejarah. Agama sebagai sasaran atau objek studi mempunyai dua aspek, yaitu aspek historis dan juga aspek normatif. Nah, kemudian aspek-aspek sasaran studi Islam. Ya, yang pertama bahwasanya aspek sasaran studi Islam ini adalah aspek sasaran keagamaan. Nah, dalam aspek ini kerangka ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dari tidak keluar dan juga tercabut dari teks dan konteks. Dari aspek sasaran tersebut, nah, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Ya, ini aspek sasaran keagamaan. Artinya bahwasanya nanti dalam pengkajian Islam, ya, ada kerangka normatifnya dan juga ada kerangka historis. Sebab kerangka historis ya ini merupakan pengewejawantahan dari aspek normatifnya. Nah, paling tidak ada dua elemen ya elemen dasar yang harus dijadikan pegangan di dalam aspek sasaran keagamaan. Yang pertama ya, Islam sebagai dogma ya juga merupakan pengamalan universal dari kemanusiaan. Oleh karena itu, sasaran studi Islam diarahkan pada aspek-aspek praktek dan empirik ya, yang memuat nilai-nilai keagamaan agar dijadikan pijakan. Kemudian yang kedua, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati saja, tetapi orientasi utama adalah dunia sekarang ini. Ya, dengan demikian sasaran studi Islam ini diarahkan pada
terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan aplikasinya dalam kehidupan. Nah, itu terkait dengan aspek pertama, yaitu aspek sasaran keagamaan. Yang kedua adalah aspek sasaran keilmuan, ya. Nah, sasaran keilmuan ini paling tidak ada dua hal, ya. Ada dua hal, yaitu yang pertama, studi keilmuan memerlukan pendekatan yang kritis, ya, analitis, metodologis, empiris, dan juga historis. Nah, dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan ini membutuhkan berbagai pendekatan, ya, memerlukan metodologi pendekatan tertentu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ilmu pengetahuan yang bersifat logis, empiris, dan objektif itu, ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran yang rasional. Nah, oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan yang normatif, dogmatik, yang bersumber dari wahyu, dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan, yaitu historis. Artinya ada dua aspek, ya, yaitu aspek normatif dan juga aspek historis. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.